Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melempar jumroh adalah bagian dari wajib haji yang harus dikerjakan oleh para jamaah pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kegiatan melempar jumrah dilakukan dengan melemparkan batu-batu kecil pada sebuah tiang yang dianggap sebagai perumpamaan setan atau iblis dan hawa nafsu. Awal mula disyariatkannya melempar jumroh, yakni untuk meneladani perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Salim bin Abu Ja'ad, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi tempat-tempat ibadah haji, setan menghadangnya di Jumrah Aqabah. Ibrahim lantas melemparinya dengan 7 kerikil hingga membuatnya jatuh terkapar di atas bumi. Kemudian di jumrah kedua atau jumrah wusta, setan menghadang Nabi Ibrahim lagi. Ia pun melemparinya dengan 7 kerikil hingga membuatnya jatuh terkapar di atas bumi. Dan di jumrah ketiga, jumrah ula, setan menghadang Nabi Ibrahim lagi, maka Nabi Ibrahim melemparinya dengan 7 kerikil hingga membuatnya jatuh terkapar di atas bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lalu berkata, kalian melempari setan dan mengikuti jejak bapak kalian Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Melempar jumrah hukumnya wajib, sehingga bagi jemaah haji yang tidak melaksanakannya akan dikenakan denda atau dam berupa seekor kambing. Saat melempar jumrah juga harus dilakukan secara berurutan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lantas seperti apa urutan yang benar dalam melempar jumroh? Tata cara melempar jumroh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melempar jumroh menggunakan kerikil. Ukuran kerikil kira-kira sebesar ruas jari kelingking. Kemudian tata cara yang kedua adalah kerikil yang digunakan untuk melempar merupakan kerikil batu, bukan bekas dipakai melempar sebelumnya apabila mengacu pada mazhab Hambali dan Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i diperbolehkan melempar dengan kerikil bekas. Satu kerikil digunakan untuk satu lemparan. Apabila melemparkannya 7 kerikil sekaligus, maka tetap dihitung satu lemparan. Yang keempat adalah melempar jumroh dilakukan dengan tangan dan tidak boleh menggunakan alat pelontar. Kemudian yang kelima, membaca takbir setiap kali melempar jumroh. Kemudian yang keenam, tertib dalam pelemparan, yaitu dilakukan dengan urutan yang benar. Sedangkan urutan yang benar dalam melempar jumroh. Melempar jumroh dilakukan selama 4 hari dimulai sejak tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Adapun urutan yang benar dalam melempar jumroh yaitu yang pertama pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah hanya jumrah Aqabah saja yang dilontarkan. Waktu melontarkannya dapat dimulai dari terbitnya matahari hingga terbitnya fajar di tanggal 11 Dzulhijjah. Jumlah kerikil yang dilemparkan yaitu sebanyak 7 buah dan dilontarkan satu persatu. Urutan yang kedua adalah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah lah, jemaah haji melontarkan ketiga jumrah dengan urutan yang dimulai dari jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah. Masing-masing jumrah dilempari kerikil sebanyak 7 kali dan dilontarkan satu persatu. Waktu melempar jumrah pada hari tasyrik dimulai dari setelah tergelintirnya matahari hingga terbit fajar di hari yang bersangkutan. Doa setelah melempar jumrah. Setelah selesai melempar jumrah, jamaah haji dapat membaca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran. Ya Allah, jadikanlah melempar jumroh ini sebagai sarana untuk meraih haji mabrur dan dosa yang terampuni. Hadis riwayat Ahmad. Melempar jumroh
menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang harus dilakukan oleh setiap jamaah. Dalam sejarah Islam, lempar jumroh pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai usaha menghalau iblis terkutuk yang berusaha mengganggu dan mencelakakan dirinya dan keluarganya. Dalam pelaksanaan ibadah haji, melempar jumroh sama saja dengan melempar batu-batu berukuran kecil pada sebuah tiang. Filosofinya adalah tiang tersebut dianggap sebagai perumpamaan syaitan dan hawa nafsu yang kerap menggoda hati manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Disebutkan bahwa kegiatan melempar batu-batu kecil pada tiang jamarat ini dilakukan untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di masa lampau, ketika dirinya dihasut oleh iblis untuk melanggar perintah Allah. Dikisahkan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun di tengah-tengah usaha Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan hal tersebut, datang iblis yang berusaha sekuat tenaga untuk menggoda dan mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengurungkan niatnya menyembelih sang putra. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap teguh pada pendiriannya lantas dengan cepat mengetahui bahwa upaya iblis tersebut ditujukan agar dirinya tergoda dan tidak menaati perintah Allah. Oleh karena itu, ketika iblis kembali mengganggunya lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengambil 7 buah batu dan melemparkannya pada si iblis. Lemparan pertama ini dinamakan dengan jumroh ula atau pertama. Sayangnya dikarenakan tidak berhasil menghasut Nabi Ibrahim alaihissalam, iblis dengan licik lalu membujuk istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, untuk menghalang-halangi penyembelihan putra kesayangan mereka. Dengan tegas Siti Hajar menolak hasutan tersebut dan melempar iblis dengan batu. Lokasi tersebut merupakan tempat melontar jumroh wusto atau pertengahan. Tidak pergi dan menyerah begitu saja, iblis kemudian beralih menggoda anak mereka Ismail alaihissalam yang dianggap masih lemah keimanannya. Namun usaha iblis tidak membuahkan hasil, sebab sejak awal Nabi Ismail justru berpendirian dan meyakini bahwa perintah langsung dari Allah harus dilaksanakan. Sebagaimana kedua orang tuanya, Nabi Ismail alaihissalam pun kemudian melempari iblis yang mendatanginya dengan batu. Pelemparan ini yang disebut sebagai jumroh akubrah. Berkat keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, mereka berhasil menghadapi dan melewati ujian dari Allah. Oleh karena itu, Allah pun menebus penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam dengan segala kuasanya. Allah menukar Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Hal tersebut yang menjadikan lempar jumroh kemudian dilakukan turun-temurun ketika ibadah haji sebagai simbol kemenangan manusia terhadap godaan setan atau iblis yang terkutuk. Melempar jumroh sejumlah 3 kali perlu dilakukan selama menetap 2 atau 3 hari di Mina dan waktu tepatnya adalah setelah matahari tergelincir. Tata cara melempar jumroh dimulai dari jumroh ula atau jumroh yang letaknya paling jauh dari Mekah. Setelah itu baru disusul oleh jumroh wusto dan juga jumroh akobah. Penting diketahui bahwa pada setiap jumroh, jemaah perlu melemparkan 7 batu kecil secara berurutan sembari bertakbir pada setiap lemparannya. Selain itu dianjurkan untuk berdiri sejenak dan berdoa setelah jumroh ula dan jumroh wusto. Keadaan tersebut merupakan salah satu waktu mustajab. Bagi siapa saja yang berdoa bersungguh-sungguh akan mendapatkan ridho dari Allah dan ijabah doanya. Menurut aturan yang berlaku, apabila seseorang menghendaki untuk menetap selama 2 hari saja, maka sebaiknya meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam di hari kedua, nafar awal. Lantas jika ternyata matahari telah terbenam sebelum seseorang keluar dari batas Mina, diutamakan untuk bermalam lagi pada malam hari ketiga dan kembali melempar jumrah pada hari ketiga itu, yaitu nafar sani. Adapun bagi jemaah yang sakit atau dalam keadaan lemah, boleh diwakilkan oleh orang lain. Bagi siapa saja yang mewakilkan orang lain, diprioritaskan melempar jumlah untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, barulah melemparkan untuk orang yang diwakilinya tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan sekaligus dalam satu tempat jumrah. Melempar jumlah merupakan simbol permusuhan manusia dengan setan. Lemparan kerikil batu itu menunjukkan perlawanan manusia terhadap setan. Melempar jumrah mengingatkan jemaah haji bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan,
Sesungguhnya setan mengalir pada manusia di tempat darah mengalir dalam dirinya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Abi Daud. Inilah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan. Melontar jumroh adalah simbol kutukan terhadap unsur kejahatan yang sering membinasakan manusia. Melontar juga mengisyaratkan tekad kuat untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan masyarakat. Melempar jumroh, lemparan jamrah harus dilakukan dengan benda padat berupa kerikil dan tidak boleh dengan benda cair atau benda lembek. Lemparan tidak cukup sekali tetapi 7 kali dan harus mengenai sasaran. Ini artinya perlawanan terhadap setan dan sifat-sifatnya harus dilakukan secara ulet dan sekuat tenaga. Sifat-sifat syaitaniyah yang cenderung destruktif harus dikeluarkan, dilemparkan dan dibuang sekuat tenaga dari dalam diri manusia. Proses mengeluarkan dan melemparnya harus dipastikan tepat agar tidak salah sasaran dan dilakukan dengan niat yang kokoh, berulang kali, terus-menerus hingga kejahatan benar-benar sirna dari dalam diri manusia. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia dan godaannya tidak mudah dirasakan. Karena itu hanya orang-orang yang hidup ikhlas sajalah yang akan mampu menanggulangi godaan setan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari godaan iblis karena keikhlasannya menjalani hidup untuk menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi ujian sangat berat untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Melontar jamarat pada intinya memiliki hikmah yang sangat besar sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikenal dengan jamrah ula, jamrah wusta, dan jamrah aqobah.